Angkatan 9 Kota Malang. Kali ini saya akan melakukan praktek demonstrasi konseptual dari modul 3.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dina, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu Yana. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Hari ini saya akan melakukan praktek wawancara sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati kemarin ya Bu ya, yaitu tentang praktek pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Baik Ibu, untuk pertanyaan pertama ya Ibu ya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Ya, tentunya saya melakukan identifikasi dengan cara observasi, juga dengan melakukan diskusi dengan beberapa guru yang ada di sekolah. Jadi misalkan ada suatu permasalahan, saya akan mengobservasi sejauh mana permasalahan itu bisa mempengaruhi kondusifnya sekolah. Jadi kondusifnya mereka bekerja di sekolah. Kemudian saya juga akan berdiskusi dengan beberapa pihak yang tentunya ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dialami. Baik Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tentunya saya akan menggunakan pendekatan kekeluargaan dulu dalam pengambilan keputusan ini, dan saya akan menilai dari alternatif solusi yang bisa saya ambil. Saya akan menilai mana yang memiliki resiko yang paling minim dibanding dengan yang lainnya. Itu langkah yang saya lakukan. Lalu langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah atau prosedur yang saya lakukan, yang pertama tadi saya akan mengobservasi, kemudian saya diskusi, kemudian setelah itu saya menentukan dari hasil identifikasi tadi, saya melakukan memilih beberapa alternatif solusi yang mungkin untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan pendekatan kekeluargaan. Setelah itu, setelah saya menemukan beberapa solusi, saya akan mencari solusi yang memiliki resiko yang paling kecil. Jadi yang ketika diterapkan itu tidak banyak merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam masalah itu maupun kepentingan sekolah. Baik Ibu ya, berarti yang pertama harus mengobservasi terlebih dahulu, kemudian mencari alternatif solusi ya Bu ya. Baik Ibu, untuk selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Pada kasus dilema etika tentunya saya harus membandingkan. Jadi biasanya kan ada beberapa pilihan solusi, dan saya harus membandingkan antara dua solusi ini. Mana solusi ini yang tepat? Tentunya dengan menggunakan langkah-langkah tadi terlebih dahulu. Setelah langkah-langkah tadi sudah saya terapkan, maka saya akan memilih satu di antara dua alternatif solusi yang menurut pandangan saya itu merupakan solusi yang terbaik, dan itu tadi, jadi resikonya paling kecil, kemudian tidak menimbulkan kerugian baik untuk di lingkungan kerja maupun kepada yang bersangkutan. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya tentunya ini berbenturan dengan peraturan yang ada di sekolah, karena beberapa hal yang saya temui itu ketika saya mengambil keputusan itu tentunya ini sebenarnya kadang menyalahi aturan, tetapi solusi itu harus saya ambil agar masalah ini bisa terselesaikan. Asal itu memiliki resiko yang tidak, istilahnya tidak
nama baik sekolah yang menjadi yang menjadi taruhannya gitu. Jadi kita bisa mengambil solusi tersebut. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, mungkin berupa bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tentunya saya memiliki jadwal karena untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan dilema etika itu tidak bisa langsung diselesaikan di tempat. Jadi harus ada jadwal, apalagi itu terkait dengan sumber daya manusia yang ada di sekolah yang tentunya berhubungan dengan tugas-tugas untuk kelancaran pendidikan gitu ya. Jadi saya memiliki jadwal seperti tadi. Jadi saya pelajari dulu dengan cara mengobservasi masalah tersebut. Kemudian ada beberapa pihak yang saya ajak diskusi dan kemudian saya menentukan beberapa alternatif solusi. Dari beberapa alternatif solusi saya melakukan penilaian lagi yang mana sekiranya solusi yang bisa diambil. Itu memerlukan waktu. Dan ketika kita mengambil keputusan, tentunya itu merupakan keputusan yang tidak terburu-buru. Baik Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentunya kan di lingkup sekolah itu ada faktor biotik yang yang mendukung tugas kepala sekolah, misalkan dari tenaga kependidikan maupun dari tenaga pendidiknya. Jadi misalkan ada suatu masalah, nah orang-orang di sekitar tentunya juga mengamati ketika ada masalah itu. Nah, pihak-pihak itulah yang saya ajak diskusi yang tentunya sesuai porsinya. Jadi apa yang harus saya diskusikan itu harus sesuai porsi dan tidak istilahnya tidak hanya untuk sekedar membicarakan masalah ini, tidak, tetapi orang itu memang memiliki porsi dan kepentingan juga dalam masalah tersebut. Baik Ibu, ini pertanyaan terakhir ya Ibu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Iya, pengalaman berharga yang bisa saya ambil adalah jadi segala sesuatu itu terkadang memang tidak harus kita selesaikan dengan terburu-buru. Jadi kita selesaikan harus dengan pemikiran, kemudian harus dari hasil observasi yang mendalam. Jadi tidak hanya sekedar terburu-buru menyelesaikan agar cepat selesai, tetapi di belakangnya menimbulkan resiko yang besar, jangan sampai ada masalah di balik masalah seperti itu. Baik, terima kasih Ibu untuk kesempatannya hari ini. Luar biasa sekali hasil wawancara saya terhadap Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Wali, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sehat. Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya. Iya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa hari ini saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu terkait kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, begitu ya? Iya. Baik Ibu, untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Nah, untuk mengidentifikasi dilema moral atau dilema etika tadi, yang pertama kita harus mencari informasi dulu. Ya, informasi. Yang kedua, memberi pertanyaan-pertanyaan yang akan memfokuskan untuk mengetahui permasalahan.
Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk mengambil keputusan yang pertama kali kita harus melaksanakan secara kekeluargaan dan musyawarah. Nah, dalam musyawarah ini atau kekeluargaan yang pertama kita harus menentukan dulu jenis permasalahannya. Yang kedua, siapa saja yang terlibat. Nah, sebelum mengambil keputusan kita mencari informasi dari teman-teman terdekat. Kemudian kita panggil secara individu sehingga kita ada jawaban dari mereka tidak bersamaan, sehingga kita bisa menentukan keduanya itu mempunyai permasalahan yang sama-sama benar. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Nah, langkah-langkahnya yaitu kita membuat pencekalan, kemudian memanggil kedua belah pihak. Yang berikutnya, sebelum memanggil kita cari informasi dulu kepada teman-teman terkait permasalahan antara si A dan si B, misalkan seperti itu ya, karena kesemuanya merasa benar. Jadi disitulah letak kita harus bicara dari hati ke hati sehingga tidak merugikan kedua belah pihak. Baik Ibu, lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, yang paling efektif yaitu memanggil kedua belah pihak. Kita selesaikan dalam berdua, tidak melibatkan di forum sehingga mereka bisa mengungkapkan permasalahannya masing-masing. Dari permasalahan itulah bisa kita putuskan benar salahnya atau semuanya benar, sehingga mereka bisa memahami atau dengan legowo menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Baik Ibu, untuk selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, tantangannya yang satu, yaitu ada beberapa kelompok yang memihak satu teman. Mereka berusaha membaik-baik, Mengutarakan yang baik-baik itu ya, Bu. baik. Yang kedua, saling menjelekkan. Itu pasti ada dua kubu ya. Nah, disitulah kita harus berdiri tegak dan adil dengan cara kekeluargaan, tidak serta-merta kita menerima Informasi yang didapat dari luar. Tetapi yang lebih utama seperti tadi saya katakan, kita harus mencari sumber berita, permasalahannya apa, siapa yang terlibat, sehingga kita bisa memutuskan. Baik Ibu, untuk selanjutnya apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan dijalankan? Untuk tata cara ini saya mempunyai jadwal tersendiri. Jadwal tersendiri di mana saya memanggil kedua belah pihak di saat yang sama-sama tenang. Itu yang kedua. Yang kedua, saya memanggil kedua belah pihak sehingga di situ kita bisa menentukan Inti permasalahannya. ya. Ya baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada, pasti dalam suatu lembaga itu ada 1-2 orang itu yang saya anggap dia bisa Memberikan saran, memberikan informasi, saran yang tidak menjatuhkan kedua belah pihak atau memberi informasi yang baik kepada kedua belah pihak. Mereka ini yang saya percaya dan mereka bisa berpikir secara positif
sehingga apapun nanti keputusan dari informasi teman ini bisa kita simpulkan permasalahan dan cara mengambil keputusan. Baik Ibu, ini pertanyaan terakhir Ibu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Nah, dalam mengambil ini kita perlu bicara dari hati ke hati ya, yang pertama. Yang kedua, kita adanya kerjasama atau satu tim yang saling mendukung. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas perbincangan hari ini, sangat menarik sekali. Mohon maaf mengganggu waktunya. Semoga kita bisa berdiskusi di lain waktu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk Diana. Terima kasih. Sampai selesai duduk mulai. Amin, terima kasih Ibu.